Ya. Oke. Di sini. Yang depan. Halo. Halo. Di saya masih hitam doang. Bu. Masih tempat saya masih hitam, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kacau. Sudah, Bu. Sledge, Bu. Ya. Oke. Ya. Jelas maksudnya. Jelas, Bu. Oke. Untuk kali ini sebenarnya saya hanya mencoba akum saja apa yang telah disampaikan dari sampai 7. Jadi untuk jawaban UTS. Nah, kita tahu bahwa materi UTS itu mulai dari yang paling rendah sel, kemudian apa yang terjadi di dalam sel, yaitu di makna apa yang ada dalam sel, kemudian keseimbangan bagaimana, terus karena di dalam keseimbangannya, kemudian entalpi sampai energi bagaimana di dalam sel terjadi. Kemudian tipe sel, jenis-jenis sel juga di dalam biokimia. Pada mulanya biokimia atau ilmu dari biokimia dari itu ya, kemudian dia kayak akademik, ini kita mulai terbentuk sebenarnya, kemudian alam semesta, kemudian alam semesta mulai kemudian dingin, kemudian kondens, bentuklah stars inilah yang kemudian udah supernova energi dan mulai terbentuk kompleks unsur atau elemen yang lebih kita mulai terbentuk bumi atau mulai membentuk kita dan sampai sekarang ini ada di depannya, dimulai dari simpel ini yang dia mengambil dari yang mengambil ini dari tadi. Nah, hari manusia. Kemudian semuanya harus membutuhkan biomolekul yang bermacam-macam dan tekstur. Kemudian biomolekul itu terbentuk dari unsur-unsur yang seperti C, H, O, pokoknya ada di kandungan.
Lalu menjadi dasar kita mempelajari ilmu biologi adalah bagaimana ternyata molekul atau yang itu yang tidak hidup itu bisa membangun organisme sehingga Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini dimulai ada kehidupan yang dari simpel paling mikroorganisme, kemudian sampai yang dari karyotik, dari yang dari chemical biasa sampai yang dari matahari. Nah, semuanya akan membutuhkan molekul yang bermacam-macam jenisnya, kemudian jumlahnya banyak dan kompleks strukturnya. Jadi kompleksnya jadi strukturnya tidak sederhana si biomolekul tersebut. Nah, biomolekul itulah yang disusun dari elemen yang ada di permukaan dari C, dari H, dari O, ya, molekul. Dan ya, jadi dari kita ingin mengetahui bagaimana molekul yang mati tersebut yang tidak memiliki kehidupan bisa bergabung untuk membangun living organism seperti kita, baik dari prokaryotik sampai eukaryotik, di mana masing-masing si biomolekul tersebut akan berinteraksi untuk menjaga atau memaintain melanjutkan kehidupan si living organism kita. Tujuan mulia dari organisme itu yaitu biomolekul itu sendiri ada 4 jenis atau yang disebut biomakromolekul. Molekul yang jumlahnya besar, molekul yang strukturnya kompleks dan mempunyai peran biologis terhadap organisme yang ada yang disusun oleh si biomolekul tersebut. Ini jenisnya dari karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Karbohidrat kan sumber energi yang paling utama Kemudian lipid ada di seperti di membran sel, di komponen-komponen membran sel atau di komponen-komponen yang butuh transport lipid dalam sel. Kemudian ada protein. Kalau protein kita tahu dia dibutuhkan oleh tubuh, itu juga untuk membuatkan tertentu sehingga menjadi physically terlihat living organism. Kemudian asam nukleat DNA dulunya mempunyai materi genetik yang berperan dalam memimpin dan melanjutkan hidup si organisme. Untuk selanjutnya mungkin yang protein itu selanjutnya dibahas di materi sampai ke depan mungkin di materi informasi genetik di informasi genetik yang lebih dalam dan nukleat. Kemudian si yang ini molekul tersebut yang ini molekulnya karbohidrat. Di sini kita lihat ada C, ada H, ada O. Kita juga kemarin sudah belajar ikatan apa yang ada di dalam sini, ikatan glukosida. Kemudian lipid ada C, ada H, ada O atau tergantung dari rantai sampingnya. Kemudian protein juga sama, ada C, ada N, ada H, ada O dan ada CR rantai sampingnya. Kalau cysteine berarti ada S, selenocysteine berarti ada SE dan kawan-kawannya. Kemudian asam nukleat juga sama, rata-rata DNA terbentuk dari C, H, O, N. Jadi bagaimana si simpel elemen tersebut dia bergabung menjadi suatu biomolekul, kemudian biomolekulnya saling berinteraksi, si living organism itu bisa hidup. Nah, ternyata alasannya adalah ketika si biomolekul tersebut tersusun, dia mempunyai kompleksitas atau struktur yang kompleks dan
walaupun dia strukturnya kompleks, tapi dia tetap microscopic organization. Jadi walaupun ukurannya besar, strukturnya kompleks, tapi dia tuh tetap bisa disusun secara mikroskopik. Hal inilah yang mendasari bahwa biomolekul yang saya sebutkan sebelumnya dapat menyusun komponen di dalam sel. Di dalam sel ada karbohidrat, ada protein, ada lipid, ada DNA, semuanya ukurannya besar-besar, tapi masuk ke dalam sel yang ukurannya kecil, dari prokaryotik yang paling kecil sampai eukaryotik. Kemudian biomolekul tersebut yang punya atau memiliki struktur sebagai polimer ya, kita tahu, dan mempunyai karakteristik yang tergantung dari komponennya, dengan menyusun subunit atau sequence subunit yang unik yang khas bagi dirinya sendiri. Jadi karbohidrat punya struktur sendiri, protein punya struktur sendiri, lipid pun strukturnya sendiri, PDA strukturnya sendiri. Kemudian dari struktur tersebut, sequence-nya akan membentuk struktur 3 dimensi yang unik. Sehingga nanti kalau dia punya struktur 3 dimensi yang unik, apa akibatnya atau apa keuntungannya? Keuntungannya dia bisa membinding spesifik pattern-nya sendiri. Jadi sembarangan semua biomolekul dapat berinteraksi. Jadi hanya interaksi-interaksi yang khas dengan strukturnya itulah yang dapat menyebabkan atau yang dapat memfaktorkan salah satunya organisme. Kemudian dari situ ketika molekul tersebut saling tersusun, dia akan membentuk suatu sistem yang dapat mengambil energi, mengubah energi, dan menggunakan energi dari lingkungannya. Inilah yang dapat menyebabkan sel dapat menghasilkan energi diri dalam, kemudian menggunakan energinya untuk si organisme hidup. Di dalamnya ada usaha mechanical, chemical, osmotik, dan electrical. Kalau chemical itu yang dari ikatan lah ya. Kalau chemical tidak terlalu dibahas di PKH. Dan osmotik ini kenapa penting? Karena kita tahu sel dalam tubuh semuanya adalah dalam larutan berair. Sel sendiri kan di dalamnya ada air, ada sitoplasma. Jadi kemudian di luar sel pun lingkungannya adalah lingkungan berair, karena kita tahu tubuh manusia sekitar 70%-nya adalah komponennya utamanya adalah air. Jadi bagaimana tekanan osmotik harus dapat dijaga oleh sel agar konsentrasi atau kandungan air di dalam sel maupun di luar sel dapat dijaga secara seimbang. Butuh yang namanya tekanan osmotik ya. Misalkan contohnya saya punya ada suatu sel ya, suatu sel di sini ya. Mau itu sel hewan, mau itu sel tumbuhan, mau itu sel bakteri ya. Ada satu sel di sini. Nah, kemudian si sel ini kan harus adanya ya, atau kalau begitu kita masukkan dalam yang sel atau lingkungan yang hipotonik, atau satu lagi ke lingkungan yang hipotonik ya. Jika tidak ada tekanan osmotik, yang terjadi akan ada proses ya. Ya. Proses osmosis itu apa? Pelarut saja pindah dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, pelarut pindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Apa yang terjadi kalau proses osmosis ini terjadi di dalam sel? Ya, lingkungannya, kalau lingkungannya hipo ya, di luar lebih rendah konsentrasinya dari di dalam sel, maka yang akan terjadi pelarut di dalam sel akan kalau hipo kan di luar lebih rendah, maka pelarut yang di luar sel akan masuk ke dalam sel, dan terus menggelembung. Kalau menggelembung apa yang terjadi lama-kelamaan akan pecah ya. Kemudian kalau yang terjadi lingkungan yang ada hypertonik, maksudnya konsentrasi lebih tinggi daripada konsentrasi
di dalam sel, maka pelarut yang ada di dalam sel dia akan keluar ke lingkungan. Kalau keluar ke lingkungan, lama-kelamaan sel akan menyusut sampai dia tidak bisa berfungsi lagi. Makanya tekanan osmotik perlu ada atau perlu dipertahankan oleh mikroorganisme agar dia dapat berlangsung hidup. Ditambah lagi kita tahu bahwa komponen membran sel di situ ada phospholipid bilayer atau sifatnya sebagai semi-permeable ya. Jadi dia tidak selektif semi-permeable. Jadi dia tidak sembarangan bisa memasukkan komponen yang ada di luar masuk, tetapi hanya yang dibutuhkan di dalam sel saja yang bisa masuk. Karena di sana ada beberapa reseptor pengenal yang dia menginginkan ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk, ini harus keluar, ini harus tetap di dalam, seperti itu di punya sistemnya sendiri. Kemudian yang ketiga lanjutannya, kalau proses osmosis ini terjadi maka sel harus membutuhkan tekanan osmotik itu ya agar proses osmosis terjadi. Kemudian yang ketiga, organisme kita tahu sampai terkecil pun sel dia punya komponennya masing-masing. Jadi sel, kemudian jaringan sistem organ adalah organisme. Nah, dari situ ada komponennya punya fungsi masing-masing ya. Punya fungsi masing-masingnya itu dia divine function ya, dia punya fungsi tertentu untuk organisme dapat living dan dynamic, jadi bisa hidup dan terus melanjutkan kehidupannya. Komponen-komponen si sel yang paling kecil atau di prokaryotik maupun di eukaryotik ya, masing-masing punya organelnya masing-masing organelnya pun mempunyai fungsi masing-masing. Kalau misalkan di eukaryotik ada DNA-nya, kemudian ada membrannya, kemudian kalau di eukaryotik ya tergantung ya, sel hewan atau sel tumbuhan masing-masing juga punya organelnya, ada mitokondria, ada kloroplas, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada ribosom. Silakan dibaca fungsi masing-masingnya. Nah, ini dia saling berhubungan fungsinya untuk dapat si biomolekul tersebut didapatkan, kemudian diolah, kemudian ujung-ujungnya pasti akan mendapatkan energi yang berguna bagi living and dynamic organism tersebut. Yang keempat, sistem atau sel atau biomolekul tersebut mempunyai sensing dan responding terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Jadi dia tidak rigid ya, tidak kaku gitu ya, tapi dia fleksibel tapi fleksibelnya juga tidak terlalu ini, sehingga dia bisa mengadaptasi terhadap perubahan yang ada di lingkungannya. Atau tingkat kecil saja, misalkan di DNA pun punya regulasinya sendiri untuk bisa sensi dan responding perubahan yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Kemudian biomolekul tersebut ya yang ada di dalam sel dan sel yang ada di dalam organisme tertentu, dia mempunyai kapasitas untuk self replikasi dan self assembly. Jadi dia bisa mereplika dirinya sendiri, dia bisa menyusun dirinya sendiri hingga akhirnya nanti kalau pada human berarti ya reproduksi yang terjadi, dia bisa meneruskan turunannya atau generasinya untuk terus hidup ya. Kalau misalkan pada tingkat yang lebih rendah, bakteri dia jauh lebih cepat self replikasinya dan karena ukurannya juga kecil ya, 10 minus 1 minus 2 nanometer ya. Kemudian bakteri sel ini bisa replikasi dengan cepat ya. Selain kecil, kemudian juga dia single cell ya, sehingga dia atau si bakteri sel ini
sangat mempunyai peran penting dalam perkembangan biokimia selanjutnya ya. Nanti berbagai enzim kadang didapatkannya ini dari sel bakteri ya, karena kemudahan dalam proses isolasi enzim tersebut. Selain itu, bakterial sel juga merupakan alat genetic engineering ya, atau sebagai alat untuk teknik rekayasa gen. Jadi karena yang single cell itu kemudian cepatnya dia replikasi, memberikan kemudahan bagi para peneliti di bidang biokimia untuk mempelajari fungsi suatu gen tersebut. Jadi bakterial sel ini dijadikan seperti kayak host, kayak tempat kita si gennya. Kemudian yang terakhir adalah semakin dia mempunyai kapasitas untuk semakin berubah over time dengan adanya gradual evolution. Hal inilah yang mengakibatkan life strategi sehingga living organism menjadi diverse atau menjadi banyak jenisnya, dari yang prokaryotik sampai yang eukaryotik sampai manusia. Kemudian setelah kita tahu bahwa molekul tersebut mempunyai 6 sampai di sini ya, mempunyai 6 fungsi khusus sendiri untuk dapat menyokong life organism disebut, kemudian biomolekul yang 4 biomolekul tersebut disebut molecular logic of life. Jadi molekular mempunyai peranan yang sangat dalam kehidupan. Makanya fokus ilmu biokimia lebih mempelajari pada keempat biomolekul tersebut dan strukturnya, kemudian interaksi yang terjadi di dalam tubuh, dimulai dari sel sampai ke organisme, dimulai dari sel yang prokaryotik sampai sel yang eukaryotik ya. Kemudian tahu ada diverse selnya, maka kita akan mempelajari tipe dan jenis selnya. Ada prokaryotik, ada eukaryotik. Prokaryotik tidak memiliki inti atau intinya tidak bisa dibatasi lagi atau tidak bisa dibedakan dengan sekitarnya, atau tidak ada pembungkus yang ini loh, bahwa si itu ada di sini, dia ada di organel ini, di nukleus, atau seperti itu ya. Jadi DNA-nya tuh langsung ada di dalam si selnya, tidak ada si intinya, tidak ada organ tertentu. Kemudian organisasinya pun sederhana. Kenapa? Karena komponen atau organel jumlahnya sedikit. Jadi organisasinya pun atau penyusunannya pun jauh lebih sederhana. Tapi dari sederhana tersebut dia masih tetap bisa memaintain dan melanjutkan kehidupan si sel tersebut ya. Kemudian sampai ke eukaryotik, struktur internalnya lebih rumit. Iya, kenapa? Karena organel jauh lebih banyak dibandingkan prokaryotik. Silahkan dibuka gambar, nanti selanjutnya kita ada ya. Itu struktur cenderungnya organ mempunyai fungsi masing-masing ya, yang tadi kita pelajari. Kemudian dari prokaryotik, dari eukaryotik ini yang paling berpengaruh analisis DNA yang paling kita pegang sebagai orang yang telah belajarnya adalah analisis DNA. Karena dari analisis DNA tersebut sebagai informasi genetik ya, kita bisa membedakan mana sel yang prokaryotik, mana sel yang eukaryotik, mana yang bakteri, mana yang archaea, mana yang sel hewan, mana yang sel tumbuhan dari penemuan analisis DNA tersebut. Kita bisa membedakan tipe-tipe sel yang ada di dalam universe ini ya.
Nah, salah satu fungsi atau keuntungan dari kita mempelajari analisis DNA adalah dengan pohon filogenetik seperti gambar yang ada di layar. Dari pohon filogenetik ini ya kita bisa tahu bagaimana kekerabatan suatu organisme yang satu dengan organisme yang lain. Ini kebetulan pohon filogenetik. Filogenetik atau filogenetik tree. Dari sini lihat ada bakteri yang warna hijau, kayaknya ada biotik yang ada artem warna biru. Di sini soalnya memiliki kekerabatan baik yang dekat maupun yang jauh. Jadi dia semakin jauh dari suatu spesies, kerabatannya semakin jauh. Artinya analisis DNA pun semakin berbeda antara yang satu dengan yang lain kalau jarak di si pohon filogenetiknya semakin jauh. Tapi kalau dia semakin dekat, maka kekerabatannya pun akan semakin dekat. Artinya analisis DNA-nya ternyata banyak yang mirip, sehingga bahkan mungkin persen identity-nya sampai 100%. Jadi kita bisa cukup yakin selain butuh analisis selanjutnya ya. Jadi kita cukup yakin secara analisis DNA bahwa organisme yang kita teliti adalah termasuk ke dalam jenis misalkan E. coli atau ternyata masuk ke dalam fungi atau termasuk ke dalam Thermococcus seperti itu ya. Kita bisa yakin. Kemudian di sini yang ini adalah nenek moyang dari seluruh organisme yang ada. Jadi bakteri itu DNA-nya mirip dengan yang kita asumsikan sebagai nenek moyang dari seluruh organisme ini. Tapi yang paling jauh animal and plant jelas ya, karena dia termasuk sel eukariotik, selnya multisel, kemudian komponen pun banyak, sehingga jauh lebih berkembang daripada nenek moyang seluruh sel yang ada di muka bumi ini. Ini nanti selain kita fungsinya satu biologic ini ya, untuk identifikasi sel atau organismenya ya, kita pakai sel di dalam organisme sehingga kita bisa tahu bahwa di bakteri biotik atau archaea. Selain itu kita juga bisa biasanya dipakai pohon filogenetik untuk identifikasi berbagai jenis enzim. Jadi kalau identifikasi sel enzim walaupun keduanya kita menerapkan analisa yang terkandung di dalamnya, tapi khusus untuk sel biasanya kita 16 rRNA sebenarnya sama-sama aja ya nanti ujung-ujungnya, karena RNA ini dideteksi bisa pada level yang DNA saja. Nanti gennya ya kita cari. Nah dari sini misalnya yang kedua identifikasi enzim, kita punya berbagai satu jenis enzim ya, kalian penelitian kemudian kimia, kemudian kalian berhasil satu isolasi enzim murni. Nah kita ingin tahu loh secara analisis kualitatifnya kita tahu bahwa enzim yang kita kerjakan ya amilase misalkan, atau protease, atau lipase, atau DNA-ase. Tapi serem banget ya DNA-ase ya, karena motong DNA. Amilase misalkan kita tahu ya enzimnya. Nah, si enzim tersebut kita lagi
identifikasi lagi, benar nggak sih bahwa yang kita punya tuh amilase secara urutan DNA, walaupun fungsi kerjanya memang benar amilase. Dicarilah atau bukan dicari ya, maka kita mengirim sampel tersebut untuk melihat urutan DNA, melihat urutan DNA-nya. Setelah melihat urutan DNA-nya, kita masukkan untuk melakukan analisis filogenetik. Oh iya, saya bilang analisis filogenetik itu semuanya dilakukan secara komputasi ya. Jadi alat nanti yang akan membantu kita. Jadi kita cuma butuh DNA-nya saja, hasil analisis kita yang ada di lab, hasil analisis terhadap yang kita yang punya. Jadi sisanya serahkanlah pada komputer yang akan melakukan hasilnya untuk mendapatkan pohon filogenetik tersebut. Nah, nanti kalau itu punya enzim kita masukkan, kita dapat filogenetiknya. Biasanya filogenetiknya itu masih sama seperti ini gambarnya, tapi yang tertera di dalam ininya akan lebih spesifik lagi. Misalkan di sini amilase amilase Bacillus cereus atau amilase yang mana itu ya, ciliata atau yang lainnya. Kalau si ternyata ada di sekitar sini ya, warna merah ini ya, ada cabang ini, maka ternyata benar bahwa sampel kita adalah amilase yang berasal dari E. coli. Ya, ini sekarang sampel kita berasal dari amilase ini. Jadi pohon filogenetik dipakai untuk identifikasi sel, identifikasi enzim yang terkandung dalam organisme tertentu. Jadi banyak dipakai untuk identifikasi. Jadi kalau belajar identifikasi pasti tidak analisis filogenetik, karakterisasi. Nah ini saya kembali ke sel bahwa dia dikelilingi oleh membran sel. Kita tahu lipid layer, fosfolipid, lipid, fosfolipid, lipid, fosfolipid, lipid, fosfolipid, lipid, fosfolipid, lipid. Kemudian ada dua layer atau bilayer. Jadi fosfolipid layer yang luar adalah water seeking itu, artinya dia ada hidrofobik. Kemudian ada kolesterol, kolesterol untuk menjaga kelenturan sel, karena sel tidak boleh rigid, tidak boleh kaku, sel harus bisa bergerak atau harus dynamic agar si transportasi sel dari luar ke dalam keluar. Kita butuhkan sel atau yang harus sel dari dalam itu terjaga transportasinya. Kemudian bisa ke lipid atau fosfolipid layer, sifatnya semi primer, tidak sembarangan sebagai pembatas dan penyimpan energi. Ini adalah gambar dari sel prokaryotik, selnya tunggal, tipe jenisnya ada berapa bakteri, ada ya. Strukturnya lebih sederhana kalau dibanding eukaryotik ya. Ternyata kita dapat di sini DNA-nya, kemudian dindingnya ya, misalkan kalau di bakteri maka dindingnya adalah peptidoglikan. Peptidoglikan ini nanti kalau dibuka strukturnya nanti ada karbohidrat yang masing-masing dipakai untuk dinding baknya masing-masing untuk dia dapat dibedakan mana bakteri-bakteri yang termasuk gram positif, mana bakteri termasuk gram negatif, mana bakteri yang jahat. Salah satunya bisa dilihat dari komponen dinding sel peptidoglikan ya, dengan bakteri tertentu. Salah satunya praktikum ini akan kita laksanakan mungkin di lab yang beritahu selanjutnya. Kita akan ada pertemuan khusus pada minggu
1 minggu depan lagi lah ya, untuk memulai praktikum DKH ini. Kemudian kalau yang sebelah kiri itu adalah terlihat dari animasinya, karena dia mengikuti sebelah kanan. Sebelah kanan itu gambar aslinya ketika dilihat pakai mikroskop yang lebih canggih, mikroskop elektron. Boleh TEM, boleh SEM ya, tergantung dari ini perbesar TEM jauh lebih kecil, bukan jauh lebih kecil, perbesaran jauh lebih besar sehingga dia dapat melihat yang jauh lebih kecil dibandingkan SEM. Kemudian perbedaan ini nanti akan kita bahas pada setelah UTS. Jadi bagaimana cara melihat, mengidentifikasi sel secara atau menggunakan mikroskop sehingga nanti didapatkanlah gambaran seperti yang kanan ini. Sayangnya mikroskopnya belum yang canggih ya, yang elektron belum ada di ITERA. Jadi kita sabar-sabar saja pakai mikroskop yang cahaya juga sudah cukup bisa ya, walaupun tidak sampai ke dalam perbesaran yang sampai mikrometer. Ini prokaryotik dan ini karyotik, berarti ini adalah sel hewan yang karena tidak ada dinding sel, organismenya multiseluler, kemudian boleh tanaman, boleh hewan, strukturnya jauh lebih kompleks karena dia mempunyai organel yang jauh lebih variasi dan fungsinya sendiri. Sama, sebelah kiri adalah animasinya, dia mengikuti sebelah kanan. Sebenarnya bagaimana sih kita tahu, oh dia tuh kulit, oh dia tuh lisosom, oh dia tuh mitokondria atau RE atau inti. Kita terlihat dari tetap menggunakan mikroskop, terlihat dari ada enzim apa di dalamnya, sehingga enzim tersebut bisa kita identifikasi dengan menggunakan reagen yang tepat atau mikroskop yang tepat. Makanya kita bisa buktikan, oh itu tuh Golgi, itu lisosom, itu kondria ya, dari molekul tertentu yang menjadi target analisis kita. Ini sel karyotik gambarnya ya, mitokondria, kemudian badan Golgi, RE, nukleus, di luarnya adalah sitosol, kemudian jadi fungsinya masing-masing. Ini kimia sel, jadi sekitar 70%-nya adalah air, sisanya ada ion-ion inorganik, Na plus, L-, K plus 2, K4, dan sisa lain adalah small atau monomer dari biomolekul tersebut ya. Ada asam amino, ada gulanya lebih tepat monosakarida, ada nukleotida, ada asam lemak untuk biomolekul lipid. Jangan lupa kita harus tahu interaksi atau fungsi kata yang terjadi di dalamnya. Molekul sendiri menempati sekitar 23% yang ada di dalam tubuh kita. Ini gambar saja nukleat, asam nukleat, helix di tangga yang lagi atas, yang sebelahnya ada protein. Ini adalah penampakan secara komputasi saja bagaimana makromolekul bisa terlihat. Yang warna-warni merah, biru, kuning, abu-abu memperlihatkan atom dengan jenis yang berbeda tergantung dari pewarnaan yang kita pakai di komputasi tersebut. Nanti komputasi juga kita akan buka di praktikum, jadi bahkan komputer yang kalian pakai bisa kompatibel, tidak berat sih programnya, untuk tidak berat, jadi bisa yang komputer biasa juga. Kemudian kimia kita tahu dari komputer itu Gen van der Waals, logam itu hanya pada protein tertentu saja dia butuh kofaktornya adalah logam. Jadi tidak semua dalam sel itu ada ikatan logamnya ya. Jadi hanya protein-protein tertentu yang butuh logam, maka dia akan ada ikatan ini yang terakhir. Dibahas spesifik saja.
Selain ion hidrogen van der Waals, ini adalah kovalen, ini misalnya adalah non kovalen. Kovalen ya, walaupun dia kekuatannya lebih kuat daripada kovalen ya, tetapi yang dipakai untuk menstabilkan struktur biomolekul kebanyakan adalah ikatan-ikatan non kovalen ya. Karena ikannya walaupun dia kekuatannya lebih tetapi jumlahnya jauh lebih banyak melebihi ikatan kovalen. Nah, untuk dapat menyebabkan struktur tersebut tetap dan stabil. Ikatan kovalen ya kita tahu lah ya, pemakaian bersama, kemudian elektron dan tunggal kadang berbentuk indikasi berbeda masing-masing tergantung dari jenis ikatan yang dipunyai. Ikatan ini contohnya ada pada water, air, ada pada metana, ya, masing-masing kovalen, ada yang isinya karena dibahas itu ya, kemudian sehingga membentuk geometriknya tertentu. Silahkan dibuka kembali ikatannya, kemudian ikatan paling ganda ini juga sebenarnya bisa kita hibridisasikan, dibuka kembali kimia dasarnya. Ada ikatan polar, karena ada yang berbeda atom satu dengan atom lain, satu lebih negatif, yang satu lebih positif, maka akan tarik yang lebih negatif. Kemudian itu muncullah momen dipol, perbedaan dipol antara yang elektronegatif dengan kemudian juga karbon asimetrik di dalam molekul biologis. Asimetrik itu maksudnya ketika karbon asimetrik ini ada di protein, ada di karbohidrat, ada ini ya asimetrik-asimetriknya. Keempat pengancainya akan berikatan dengan empat atom gugus yang berbeda. Dipakai untuk menentukan stereoisomer. Yang satu D biasanya, yang satu L, yang satu muter polarisasi dextro kanan ya, yang satu muter polarisasi cahaya levo kiri. Kenapa berbeda? Kenapa kita belajar stereoisomer? Karena pada ujung nanti tubuh hanya bisa mengidentifikasi atau melakukan mekanisme selnya hanya berdasarkan satu jenis saja, mau L saja atau mau D saja, karena enzim yang ada dalam tubuh kita adalah enzimnya stereospesifik, jadi dia sangat spesifik. Jadi kalau dikenali oleh enzimnya ada L, maka yang bisa bekerja dengan baik adalah stereoisomer yang L saja. Jadi walaupun nanti masuk D ke dalam tubuh, D alanin misalkan ya, maka tidak bisa dikenali oleh enzim. Tidak dikenali oleh enzim, maka tidak akan terjadi reaksi katalitik. Makanya stereoisomer dari penting untuk memenuhi stereospesifik dari si enzim tersebut ya. Karbon asimetrik merupakan pihak dari asam amino dan karbohidrat. Jadi asam amino itu ya bukan dikenali oleh tubuh bentuknya L, tapi kebalikan kalau karbohidrat yang bisa dikenali oleh tubuh bentuknya adalah yang D. Ini adalah stereoisomer dari D-alanin dan L-alanin. Jadi asam amino ya, ada C asimetrik, 1 NH2, 1 metil, 1 H, 1 karboksil. C ini nanti akan berikatan dengan di asam amino yang kedua untuk membentuk ikatan peptida sehingga protein bisa terbentuk. Sedangkan ini adalah gugus atau R dari rantai samping yang membedakan 20 asam amino. Kecuali glisin, maka kecuali glisin yang sisanya pasti ada glisin ya, karena glisin R-nya hanya H.
Kemudian kalau di asam amino, maka cairan pun ada di monosakarida. Tapi kalau sudah siklik seperti ini tidak terlihat ya. Kalau ini kan misalkan ya yang si C, kesini CHO, misalkan kesininya OH, kesininya H, kesininya lagi, terus sampai siklik sampai rantai 6, misalkan ini adalah glukosa, maka yang di sininya itu adalah yang kira, karena akan berikatan dengan 4 atom yang berbeda, satu dengan satu dengan hidroksil, satu dengan H, satu dengan C, rantai backbone dari monosakarida tersebut. Sehingga nanti kita buat rumus Hawknya atau rumus sikliknya atau ringnya nanti didapatkan bahwa pembedanya ini yang di sini terlihat mana yang D biasanya, mana yang kalau di kayak L atau D-nya suatu monosakarida ya dilihat dari cincin terbukanya atau cincin linear. Tapi kalau alfa atau beta-nya suatu monosakarida bisa terlihat ketika dia sudah bentuk siklik atau ringnya. Jadi ini ya di nomor satunya, kalau dia di bawah dia alfa, atau terbalik yang adalah OH, dia adalah beta. Alfa sama beta ini sangat penting sekali monosakarida. Kenapa? Karena nanti akan untuk membentuk ikatan glikosida. Kalau asam amino, wow. Kalau asam amino ikatannya, ikatannya peptida, maka kalau di karbohidrat adalah ikan glikosida. Di sebelahnya di alfa betanya atau di si C nomor 1 itu jadi pada ikatan glikosida. Kalau saya hubungkan ya ada monosakarida satu. Oh ini dia ada ikatan alfa dan beta. Jadi kalau yang pertama di atas ya monosakarida 1 ya galaktosa monoglukosa. Kalau di atas ada alfa maka dia akan membagi beta. Kalau yang pertamanya adalah hanya di atas beta. Misalnya biasanya tulis adalah beta 1 pana 4. Maksudnya apa? Maksudnya adalah si monosakarida yang pertama yaitu galaktosa lebih tepatnya di C nomor 1 dia menyerang C nomor 4 di sini. Dia yang kedua yaitu yang di glukosa ini, contoh di sini ya. Satunya itu punya monosakarida yang pertama, empatnya yang monosakarida kedua yang diserang oleh yang pertama. Sedangkan betanya itu menunjukkan bahwa di glukosa yang pertama itu, OH di monosakarida yang pertama itu letaknya di atas. Makanya ikatannya adalah beta 14. Itu punya laktosa. Kalau sukrosa lihat apa 14. Maksudnya adalah sini ya. Jadi yang pertama monosakaridnya glukosa, sukrosa itu kan glukosa, fruktosa ya. Ikatan glikosidik yang si A-nya menunjukkan bahwa OH dari glukosa dari monosakarida yang pertama letaknya di bawah. Nah, sehingga menyerang C nomor 4 dari si nomor 2 ini. C nomor 4, maaf ini harusnya C nomor 4 dari si fruktosa, atau boleh kalau gambarnya kayak gini yang terjadi adalah alfa 1, 2 ya, tergantung dari sampai. Tapi itu menunjukkan bahwa terjadinya ikatan glikosidik antara monosakarida satu dengan yang lain sehingga tentulah disakarida, oligosakarida dan sampai polisakarida. Kenapa penting belajar alfa beta suatu ikatan glikosida? Karena nanti polisakarida itu akan memiliki ikatan yang spesifik. Jadi tidak sembarangan. Ikatan yang spesifik untuk dia bisa menyusun strukturnya, untuk dia bisa dipakai nanti selanjutnya oleh sel sebagai sumber energi utama. Ini nggak usah. Nah ini yang saya bilang, alfa itu dia menjaga struktur 3 dimensi makromolekul, lebih tepatnya protein dulu ya. Terus stabil spesifik
spesifik antar molekul. Jadi yang terjadi ikatan non-kovalen itu adalah dari gugus samping di asam amino. Di sini ada amino apa? Di sini ada asam amino apa? Ya, nanti si R-nya misalkan bisa berkaitan dengan hidrogen, berkaitan fondalos, berkaitan hidrofoil, dan yang lain. Jadi hanya butuh ikatan-ikatan lemah, tetapi dia jumlahnya banyak ini, jumlahnya banyak dan sangat spesifik. Makanya bentuknya proteinnya bisa strukturnya tepat atau bisa berinteraksi dengan substrat atau dengan protein lainnya. Ini ikatan hidrogen, aku tidak usah bahas lagi ya, bisa. Hidrogen juga sama, dia ada di dalam protein, yaitu pada gugus sampingnya si protein. Ini gugus sampingnya ada R, NH2, ini gugus sampingnya ada OH di sini, di sini golongan yang ada NH2-nya. Makanya bisa berinteraksi dan bentuknya pun akan tepat seperti ini. Kenapa? Bentuknya harus tepat ikatan non-kovalen agar ketika substrat yang masuk ya, atau ketika ada protein yang bisa berinteraksi dengan protein tersebut memiliki posisi yang sesuai sehingga reaksi katalitik bisa terjadi. Ikatan kimia, ikatan ion sama yang ion dalam pelarut air ya, boleh lah ya. Kemudian kimia, ikatan van der Waals, hidrofobik, ini baca aja sendiri. Ini adalah kesimpulan dari berbagai ikatan yang bisa menentukan spesifikan ikatan atau struktur suatu biomolekul atau biomakromolekul tersebut. Ini fosfolipid yang tadi yang ada di membran sel ya. Yang mana sisi hidrofobiknya, satu sisi hidrofiliknya. Kemudian ini juga udah dibahas sama Bu Aya, satu misal kosong dan sudah banyak soalnya. Gimana Pak kembalinya? Sudah banyak soalnya, nggak usah saya bahas lagi. Untuk energi sembangan, untuk energi, entropi semuanya sudah dibahas oleh Bu Ayu. Ada tutorial soalnya sudah jelas jenis-jenisnya. Jadi begitu. Karena jam selanjutnya saya ada kelas lagi. Siapkan kelasnya ini, saya belum dijadikan host. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa sampaikan saja di grup DKH ya, karena waktunya terbatas. Sekian, saya akhiri aja. Sekian, wassalamualaikum. Jangan lupa sebentar. Jangan lupa UTS